mengerjakan yang rukun-rukun itu menyebabkan ya nggak sah sholatnya. Jadi semua harus kita kerjakan dengan penuh apa? Keyakinan. Sujud juga yakin kita udah. Kalau ragu, tadi saya sujud saya benar apa kagak ya? Saya tadi sujud ya anggota sujud saya yang 7 udah terpenuhi enggak ya? Itu ragu kita. Nah kalau ragu wajib diulang kembali. Artinya semua kegiatan pekerjaan sholat yang hukumnya rukun atau fardu itu harus diyakini benar kita udah laksanakan. Jadi kalau ada keraguan-raguan maka tidak sah. Sehingga kalau masih dalam sholat dianggapnya itu lago dan wajib diulang kembali. Sebagai contoh di rakaat kedua ya kita ragu ya mengerjakan rukun sholat apapun bentuknya. Berarti nanti pada saat rakaat ketiga anggap rakaat yang kedua itu lago. Ya karena tadi kita ragu mengerjakan apakah rukun yang tadi kita udah kerjakan atau belum. Suratul Fatihah kah? Ya sujud ataukah ruku. Yang penting itu termasuk rukun dalam sholat. Kemudian kita ragu. Nah di rakaat yang selanjutnya maka kita anggap rakaat yang baru kita kerjain lago. Tidak dihitung. Kalau tadi mestinya kita rakaat ketiga. Ya berarti rakaat keduanya dianggap lago. Sekarang rakaat ketiga dianggap rakaat kedua. Begitu. Karena yang namanya rukun itu dikerjakannya harus yakin. Tidak boleh ada keraguan-raguan. Nah ini yang dimaksud ya oleh pengarang kitab seperti itu. Jadi li'anna syakka fi jami' af'alis shalah mu'athirun itu begitu. Sebab ragu di dalam mengerjakan perbuatan sholat punya pengaruh sangat besar. Apalagi dia termasuk rukun sholat. Qauluhu asafiluhu ay ajzuhu, yaitu bawahnya, pantatnya. Jadi artinya begini, ketika sujud wajib yang bagian bawah ada di atas, yang bagian atas ada di bawah. Itu syarat orang sujud. Di matan tuh ada tuh, wa yajibu aidon ayyarfa'a asafilahu ala a'alihi. Itu begitu. Wajib juga bagi orang yang sujud mengangkat yaitu bagian bawahnya, pantatnya maksudnya. Ya, ini bagian pantatnya ada lebih tinggi. Ala a'alihi, di atas yang tingginya siapa atau apa? Kepalanya. Kepala sama pantat itu kan posisinya lebih tinggi kepala. Betul nggak? Ya. Tapi pada saat sujud ini kepala mesti lebih rendah. Pantat itu posisi manusia adanya di bawah. Ya, tapi ketika sujud pantat ada di mana? Di atas. Itu syaratnya begitu. Jadi orang kalau sujud pantat sama kepala sama, ya kagak sah. Ya, jadi mesti pantatnya ada di atas, kepalanya di bawah. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ini menunjukkan bahwa kalau kita lagi sujud berarti itu benar-benar kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nggak ada apa-apanya. Ya, rendah kita, hina kita. Itu buktinya kepala yang di atas ditaruh di bawah. Pantat yang di bawah ditaruh di atas. Itu berarti kita di hadapan Allah rendah. Ya makanya kita bilang Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kita itu rendah, hina. Apa yang mau kita bangga-banggakan di hadapan Allah? Apa yang kita mau sombongkan di hadapan Allah? Sementara ya kita kalau sholat nyadarin tuh. Kepala kita taruh di bawah. Pantat kita taruh di atas. Tuh, makanya tuh dari pelajaran sholat kita sebagai manusia tidak boleh ya menaruh sifat sombong. Ya kadang-kadang kita yang namanya manusia ada aja sombong tuh. Apalagi lagi punya jabatan. Wah, hebat. Ya, jadi pejabat. Ya, orang kaya. Tuh, begitu. Ada namanya dia. Ya, punya nama dia. Ya. Ini yang lain punya nama enggak kira-kira? Iya. Jadi kalau pejabat,
Kalau orang kaya kadang-kadang sombong dia. Cuma ya kalau orang kaya sombong, orang yang punya kedudukan sombong, kelihatannya masih pantas juga ya. Iya, cuma nggak boleh gitu. Orang kaya nggak boleh sombong, apalagi orang miskin. Nah begitu. Pejabat punya jabatan, punya nama, nggak boleh sombong, apalagi bukan pejabat yang kagak punya nama. Nah begitu. Kenapa? Karena kalau kita lagi sholat, itu satu pelajaran buat kita. Ya Allah, kepala yang di atas kita taruh di bawah, pantat yang di bawah kita taruh di atas. Kita sujud kepada Allah. Tuh. Makanya kita kalau lagi sholat tuh kita benar-benar pelajari tuh maknanya, filosofi yang ada di dalam sholat. Saat sujud kita benar-benar rendah di hadapan Allah. Makanya kita ingat ayat yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu aja kita ingat ayatnya. Ya, kalau kita ingat amannya ayat ini nih, Masya Allah, mudah-mudahan hati kita bersih terus. Ya, sebab nanti di hadapan Allah udah nggak ada lagi manfaatnya harta, pangkat, jabatan. Yang kadang-kadang manusia sombong, angkuh. Tetapi yang paling penting ketika kita menghadap Allah, nanti hati yang bersih. Tuh, makanya kita dengan sholat hati kita jadi bersih. Bersih. Sombong kita buang, keangkuhan kita buang, ya, merasa kita paling hebat, paling benar kita buang. Itu kalau kita bisa belajar dari sholat. Ya, karena kepala yang paling tinggi ya kita taruh di bawah. Pantat yang di bawah kita taruh di atas. Nah ini. Jadi pelajaran dari sholat khususnya sujud itu kita diajarkan untuk tawadu. Ya, kata Nabi dalam hadisnya man tawado'ah rofa'ah. Siapa-siapa yang tawadu, enggak sombong, Allah angkat derajatnya nanti. Tapi kalau orang yang sombong direndahkan di hadapan Allah nanti. Kira-kira kita pengen diangkat derajat kita enggak sama Allah? Ya kepengen. Nah kalau kita pengen udah tawadu. Enggak boleh ya angkuh. Enggak boleh sombong. Nah itu dari pelajaran sholat yang kita selalu laksanakan. Sehingga di sini dibilang asapilah. Ya, jadi ayat pa'a asapilahu tu asapilahu ay ajzahu. Ya, pantatnya wa mahaulah dan sekitarnya. Wal ajzu lizzakari wal mar'atu. Ya, jadi lizzakari wal mar'ati. Ya. Jadi ajuz itu lizzakari. Ya. Wal mar'ah. Ya, begitu. Terus wal ajizah khosoh bil mar'ah. Jadi ketika disebut ajuz itu bisa buat laki, bisa buat perempuan. Tapi kalau dibilang ajizah itu pasti khusus buat perempuan. Nah itu maksudnya ya wal ajzu lidzakari wal mar'ati wal ajizatu khossatun bil mar'ati. Jadi ketika kita sebut redaksinya al ajizah itu khusus buat perempuan. Intaha. Syarah wahasiyah. Qalluhu a'alihi di atas yang tingginya, hiya ra'suhu yang tinggi itu kepalanya, wa mankibahu dan dua pundaknya, wal kapani minal a'ali dan dua tangan termasuk juga yang tinggi. Fayajibu rabbul asafili maka wajib menaikkan bagian-bagian yang di bawah alaihima di atas keduanya. Falau tasawat. Sekarang kalau sama a'alihi yang tingginya wa asafiluhu dan yang rendahnya antara kepala dengan pantat sama pada saat lagi sujud lam yajuzhu maka tidak sah alal mu'tamadi menurut kaul yang mu'tamad. Awir tapaatil a'ali atau yang tinggi lebih tinggi ya sama juga lam yajuz jazman maka tidak sah secara pasti. Jadi kalau sujud kepalanya lebih di atas juga ya nggak bisa juga gitu. Kagak boleh. Ya mungkin dia sujud di atas meja kali. Iya, kan bisa begitu ya. Sujud di atas meja, ya pantatnya tetap di bawah. Ya kagak sah. Ya, begitu. Jadi mesti kepalanya di bawah, pantatnya di atas. Nah,
akan tetapi in kana bihi illatun, kalau seandainya memang ada orang yang punya penyakit la yumkinuhu sujudu ma'aha, yang mungkin enggak bisa sujud bersamanya seperti tadi, illa kadzalika, kecuali seperti itu, ya itu boleh. Kalau ada orang sakit dia ya duduk kemudian mau nunduk aja, ini sakit nih. Wah, sini nih. Kalau dibegini aja nih. Waduh, perih sakit. Ya udah dia begini aja udah. Ya, sujud dia begini aja. Duduk sih bisa duduk. Ya, begitu. Cuma kalau dibegini aja nih, udah nggak bisa. Ya namanya manusia kan penyakitnya macam-macam ya. Ya begitu. Ada yang kagak bisa diapa-apain udah. Saya begini doang, Ustaz, duduk aja. Terus kalau nunduk bisa nggak? Nggak bisa juga. Ya udah. Agama nggak memaksakan. Yassiru wala tu'assiru. Ketika sholat, ya udah sujud, palanya di atas juga berarti. Iya kan? Ya, jadi palanya di atas juga. Nah, ini karena ada illah namanya. Ada penyakit. Jadi kalau ada penyakit boleh. Kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, orang kalau yang namanya sholat model pakai duduk-duduk begitu, nggak ada yang sujud banyak. Padahal jalannya gagah dia. Tapi pas banget mau sholat, diambil bangku, diduduk aja. Gitu. Kalau kita mah kagak ya. Kita jarang yang begitu. Yang namanya sujud benar-benar sujud. Gitu. Kecuali orang yang sakit bener dah. Kalau di sana saya lihat, ya Allah, ini orang kok. Ya begitu. Karena memang badannya besar-besar. Mungkin kita husnuzon aja. Kalau dia mau sujud kagak bisa kali, karena kegedean tuh badan. Gitu. Sehat mah sehat. Gitu. Sehat dia. Mungkin takutnya ketika dia udah duduk, dia sujud mau bangun susah. Gede banget. Ya, kalau kita kan ya walaupun yang paling gede di sini masih kecil juga di sana. Nah, seperti itu. Jadi di sana postur tubuhnya gede-gede, Pak. Ya, begitu. Jadi mungkin dia kalau sujud udah kagak kuat dah. Ya, bangunnya kagak kuat. Nah, begitu. Sehingga udah siap pakai bangku aja. Bangku. Sehingga dia sujud ya udah begitu aja. Nah, itu banyak yang model-model seperti itu. Nah, ini artinya agama udah memandang seperti itu. Kalau memang itu illah la yumkinu sujud ma'aha illa kadzalika, ya udah nggak apa-apa. Ya, karena memang ada penyakit namanya. Auman kiban ala wajihi, atau pundak di atas mukanya, ajza'ahu, maka boleh zalikahlah itu. Wala i'adat alaihi, dan tidak perlu diulang kembali. Nggak perlu diulang kembali. Wa in syapa, sekalipun nanti dia udah sembuh. Seandainya udah sembuh bagaimana? Itu sholat yang selama dilakukan seperti itu tidak perlu diulang. Fa in amkana sujudu, kalau mungkin dia sujud bisa ala usadatin, atas ya bantal yadauha amamahu, yang diletakkannya di depannya, kaan kana amamahu hubrah, seperti di depannya itu ada lubang. Kalau kita sujud, ya pas di depan kita ada lubang, ya bagaimana itu? Ya harus ditaruhin ya benda, usadah, bantal ditutupin atau apa. Lazimahu, maka wajib. In hasala minhu tankisun, kalau nanti bisa kita terbalik, ya bisa jatuh. Wa ilam yahsul tankisun, kalau seandainya tidak hasil itu nanti terbalik, fala yalzamhu, maka tidak diwajibkannya. Bal yusannu lahu, akan tetapi disunahkan bagi dia. Wa mislu man bihi illatul hamil, dan seperti orang yang sakit, contohnya perempuan yang lagi hamil. Hatta laulam yumkinha wad'ul jabhati, sehingga kalau seandainya itu orang perempuan yang lagi hamil tidak mampu untuk meletakkan jabahnya alal ardi, di atas permukaan bumi, kafaha, maka cukup al ima'u, dengan isyarat, wala i'adata, dan tidak perlu diapain? Diulang kembali. Orang perempuan, Bapak Ibu, kalau lagi hamil 9 bulan, ya gede enggak perutnya? Gede. 9 bulan. Ya. Nah, itu bagaimana ketika dia mau sujud? Bisa enggak? Kalau kagak bisa, boleh. Dia dengan isyarat aja. Kalau dipaksain juga kagak kena-kena, nyangkut di sini. Iya kan, bisa terjadi. Nah, itu enggak usah. Agama memandangnya ini termasuk sama seperti illah, gitu. Jadi boleh, sehingga dia duduk saja. Ya, waktu sujud dia kagak sampein sujudnya. Kenapa? Karena ini nyangkut sama perut.
Nah begitu, jadi boleh. Tapi kalau seandainya hamilnya enggak terlalu besar-besar banget, kata ya itu perempuan, alhamdulillah Ustaz, saya masih sujud masih bisa. Itu lebih bagus. Bahkan dokter mengajarkan kalau udah di akhir-akhir ya udah mau melahirkan, suruh sujud banyak ini ya. Nah begitu, supaya cepat keluarnya gampang. Tuh begitu. Tapi kalau dalam posisi sujud kagak bisa karena perutnya terlalu besar dan mengganjel, itu masih boleh. Dalam pandangan agama itu masih boleh. Dia tidak sujud secara sempurna, sebisanya dia. Dan kalau di dalam melahirkan, saat sholat dulu sujud yang sempurna sebisa dia, tidak perlu diulang kembali. Karena itu hukumnya udah apa? Udah sah. Nah itu hukumnya begitu. Intaha sarah dari mimro dan wa'min. Nah nanti baru qalluhu wa ayyadoa yadaihi. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimul azim sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.